Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Untuk hari ini, untuk akuntansi bank syariah, kita akan belajar tentang akad murabahah. Ya, jadi akad murabahah itu akad jual beli. Jadi kalau yang mudharabah adalah akad perjanjian kerjasama untuk melaksanakan suatu proyek. Nah, kalau murabahah itu adalah akad jual beli dengan cara kredit atau cash juga bisa. Nah, kita share screen dulu untuk PPT-nya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan akad murabahah gitu ya? Jadi akad murabahah itu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut. Jadi ini adalah akad jual beli. Yang ada nggak sih contoh kasus di lapang yang nyata gitu kan? Nah, kalau adik-adik biasanya kalau melakukan beli motor itu kan biasanya kan pakai apa ya? eh, FIF atau Busan Auto Finance gitu kan. Nah, di Bank Syariah juga ada fasilitas itu. Kita ingin beli motor tapi eh, ingin difasilitasi oleh Bank Syariah, itu ada. Jadi adik-adik coba aja main-main ke Bank Syariah, biasanya di situ ada penawaran untuk motor-motor penawaran untuk pembelian motor secara kredit. Nah, di situ bisa. Jadi itu menggunakan akad murabahah seakan-akan kita membelinya melalui bank syariah gitu ya. Eh, Murabahah adalah akad jual beli yang sudah saya singgung tadi ya, di mana biaya perolehannya harus diungkapkan kepada pembelinya. Sedangkan di sini definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan juga dapat berubah tunai. Ya, tapi umumnya kredit ya yang biasa kita temui, tapi juga bisa secara tunai setelah menerima barang. Ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Jadi bisa langsung cash, bisa langsung dicicil atau dibayar full di waktu yang disepakati gitu ya. Jadi jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran ditangguhkan biasa disebut dengan bai bitaman azil atau biasa disingkat dengan BBA. Ketentuan syar'i. Jadi pembolehan penggunaan murabahah didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, riba itu kan muncul ketika kita meminjam uang dan mengembalikan uang dan selisih dari pinjaman itu disebut dengan riba. Tapi kalau jual beli, kita kan beli barang yang harga pokoknya berapa, di sana ditambahkan dengan keuntungan. Nah, keuntungannya kan disebutnya dengan keuntungan, bukan riba, itu boleh. Jadi jual beli. Eh, jadi bagaimana nih bunyinya surah di Al-Baqarah 275? Di sini saya coba bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi
habbaduhu syaiton minal masjid. Dalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahallawahul bay'a wa harrama riba faman za'ahu idatum mir rabbihi fantaha falahu masalafa wa amruhu illallahi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakan uang riba, orang-orang yang bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Seperti itu. Dan ketentuan syar'i lainnya yaitu murabah sendiri diatur di Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional MUI nomor 4 DSN MUI tahun 2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Untuk rukun transaksi murabahah di sini ada transaksi adanya pembeli nasabah dan penjual. Di sini ada pembeli atau nasabah dan penjual. Jadi penjualnya di sini bank syariah dan objeknya di sini objek akad murabahah. Jadi objek akad murabahah di sini ada barang dan harga dan ijab kabul. Jadi ijab kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak dan pihak berupa ucapan maupun perbuatan. Sedangkan untuk pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan di sini diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8/19 DBBS tahun 2006. Jadi kurang lebih isinya seperti ini, memastikan barang yang diperjualbelikan tidak haram, memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Jadi keuntungan boleh di sini margin. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah. Dan meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah setelah dilakukan dengan adanya permohonan nasabah perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jadi untuk skema transaksi murabahah kurang lebihnya seperti ini. Bank syariah sebagai penjual dan pembelinya di sini nasabah melakukan negosiasi. Setelah sepakat maka di sini dilakukan akad murabahah. Setelah akad murabahah maka bank syariah ke pemasok yang punya barang yang dikehendaki oleh nasabah membeli barangnya dan pemasok menyerahkan barangnya ke bank syariah dan bank syariah. Jadi yang dikirim hanya dokumen aja, sedangkan fisik barangnya dikirim ke nasabah ya. Jadi di sini pemasok mengirimkan dokumennya kepada bank, sedangkan fisiknya, jadi dokumen ini kayak BPKB apa gitu ya. Kalau misalkan belinya sepeda motor itu ada BPKB diserahkan ke bank syariah, sedangkan barangnya fisiknya diserahkan ke pembeli. Nah, pembayarannya ini bisa dilakukan cash atau bisa dilakukan dengan dicicil atau dilakukan secara full di waktu yang telah disepakati kayak gitu ya. Jadi pembayarannya ini
sesuai dengan kesepakatan ada 3 metode pembayaran tadi. Jadi ini adalah contoh transaksi jual beli murabaha. Pada tanggal 5 Januari, PT Hania melakukan negosiasi dengan Bank Murni Syariah untuk memperoleh fasilitas murabaha dengan pesanan untuk pembelian kendaraan sebuah mobil. Harga mobilnya 100 juta, uang muka 10 juta, pembiayaan oleh bank 90 juta, jadi marginnya 18 juta, 20% dari pembiayaan. Harga jualnya maka di sini senilai 118 juta. Harga barang plus margin, ya. Harga barang plus margin. Jadi pembiayaan oleh banknya 90 juta. Harga jualnya adalah 180 juta. Jumlah angsuran 24 bulan, biaya administrasinya 1% dari pembiayaan oleh bank. Jadi 1% dari pembiayaan oleh bank, maka di sini 1% dari 90 juta. Jadi untuk menghitung margin ini ada 2 metode, ada anuitas dan proporsional. Sedangkan untuk angsuran per bulan nanti ada perhitungannya sendiri. Sedangkan untuk perhitungan pendapatan margin yang diakui saat jatuh tempo nanti kita akan praktek di sini ya. Jadi di sini adalah contoh perhitungan angsuran. Contoh perhitungan angsuran per bulan yang pendapatannya yang diakui. Jadi angsuran per bulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Jadi angsuran per bulan itu adalah total piutang dikurangi uang muka dibagi jumlah bulan pelunasan. Nah, kalau dari contoh yang tadi ini angsuran per bulannya yaitu total utangnya total piutangnya adalah 118 juta dikurangi uang muka 10 juta dibagi jumlah bulanan pelunasan yaitu 24 bulan sehingga ketemu angsuran per bulan adalah 4.500.000. Aplikasi perhitungan pendekatan ini adalah untuk menghitung perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin biaya perolehan. Jadi total margin, jadi tadi marginnya adalah 18 juta ya. Sini. Jadi margin 20% dari pembiayaan bank disepakati 20% dari pembiayaan, maka 20% dari 90 juta, marginnya adalah 18 juta ya. Jadi total margin dibagi biaya perolehan aset murabah di luar uang muka nasabah. Jadi 18 juta dibagi 90 juta, maka di sini adalah persentase keuntungan 20%. Margin per bulannya adalah 20% dikali biaya perolehan. Sedangkan untuk menghitung persentase keuntungan, di sini total margin dibagi dengan total piutang, maka ketemu 16%. Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung secara proporsional. Jadi kalau kita menghitung margin per bulan, persentase keuntungan dikalikan dengan angsuran per bulan. Jadi marginnya 16% dikalikan dengan angsuran per bulan 4.500.000, maka di sini cicilannya adalah 750 untuk marginnya. Sedangkan untuk pokok per bulannya, angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Jadi angsuran pokok, angsuran inti pinjamannya yang 90 juta itu, jadi angsuran pokoknya adalah 3.750. Jadi kan cicilan per bulan adalah 4 juta. Jadi angsuran per bulan kan 4.500.000. Jadi 4.500.000 itu ada margin 750 dan angsuran pokoknya 3.750 seperti itu. Untuk setiap pembayaran angsuran 4.500.000 terkandung margin 750.000 dan pokok senilai 3.750. Jadi jika dibuatkan tabel kurang lebih seperti ini ya. Jadi angsuran per bulannya flat 4.500.000. Untuk pinjaman pokoknya adalah 3.750 flat ya.
totalnya adalah 90 juta, dan di sini marginnya 750 18 juta. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi angsuran per bulannya 4.500.000 ini sudah termasuk pokok dan margin. Sehingga totalnya adalah 108 ya. 90 juta pinjaman, 18 juta marginnya. Saat akad disepakati, jadi ketika akad disepakati di sini bank mencatat piutang murabahah dan persediaan aset murabahah senilai 100. Jadi piutangnya senilai 118 sedangkan persediaannya 100 dan margin yang ditangguhkan adalah 18 juta. Sedangkan pencatatan Urbun sebagai bagian pelunasan murabahah di sini kita mencatat uang muka 10 juta dan piutang murabahah 10 juta ketika pihak nasabah membayarkan uang mukanya ya. Pencatatan biaya-biaya yang ditangguhkan di sini ada biaya admin, ada biaya materai, ada biaya notaris, dan biaya asuransi jiwa. Sehingga untuk biaya-biaya itu kita catat rekening nasabah, jadi semuanya ditanggung oleh nasabah ya. Rekening nasabah di sini akan berkurang senilai 1.533 dan akan kita catat pendapatan administrasi, persediaan materai, rekening notaris, rekening perusahaan asuransi, sejumlah yang tercatat tadi. Ini adalah jadwal dan realisasi pembayaran angsuran. Jadi angsurannya berapa, pokoknya berapa, marginnya berapa, dibayarnya tanggal berapa, gitu. Ini ada juga yang dibayarnya dalam 1 bulan itu 2 kali ya, dicicil gitu 2 juta. Kalau misalkan melebihi tanggal, di situ ada denda. Jadi kalau misalkan mau dilunasi lebih dini, maka di sini nilai pokok dikurangi dengan yang sudah dibayarkan gitu. Yang sudah dibayarkan berapa dikurangi dengan pokok. Ketika sudah jatuh tempo, maka seperti biasa ketika bayar cicilannya adalah kas pada piutang murabahah atau rekening nasabah ya pada piutang murabahah 4.500.000 dan margin murabahah yang ditangguhkan pada pendapatan margin murabahah senilai 750. Jadi kalau misalkan pembayarannya itu setelah tanggal jatuh tempo maka di situ ada denda, maka di sini kita mencatat pendapatan margin murabahah akrual dan pendapatan margin murabahah 750. Jadi selain tidak kelihatan ya. Yang ketiga adalah pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Jadi di sini dibayar 2 kali kas dan piutang ya, karena harusnya bayar 4.500.000, dia hanya membayar 2 juta, selisihnya masuk dalam piutang. Untuk menghitung pendapatan margin murabahah, 16% dari 2 juta yaitu 3.333 untuk persentase keuntungannya. Karena kenapa 2 juta? Karena kan yang dibayar 2 juta, yang 2.500.000 itu belum dibayarkan. Sehingga selisihnya ini masuk dalam pendapatan margin murabahah akrual 416 ya. Karena kan dari 4.500.000 yang baru dibayar 2 juta. Maka di sini pendapatan yang kita akui 333. Sedangkan yang sisanya yang 2.500.000 yang masih piutang ini yang belum dibayar itu sebagai pendapatan akrual selisih dari 750 dikurangi 333 yaitu 416667.
Pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu jatuh tempo. Eh, kita catat kas pada piutang dan ini tidak ada denda ya. Nanti kita lanjut setelah UTS ya untuk materi murabahah. Jadi untuk materi murabahah karena masih cukup banyak ya, kita lanjut nanti setelah UTS. Untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.